Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filzah Fitriani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan arti pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Di sini saya mengambil judul pengelolaan limbah rumah tangga di bantaran sungai. Selamat menyaksikan. Lingkungan sangat penting bagi manusia, karena lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup masih rendah, sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan. Mari kita simak beberapa contoh kerusakan lingkungan serta upaya yang harus dilakukan. Berikut ini terdapat beberapa contoh-contoh kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, usaha pertambangan liar, transmigrasi. Tidak hanya disebabkan karena ulah manusia, tetapi juga terdapat faktor alam yang mempengaruhi kerusakan hutan, seperti musim kemarau yang panjang, letusan gunung berapi, dan tsunami. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan kawasan hutan di Indonesia berkurang, sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada ekosistem. Yang kedua, banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Tidak hanya pada musim hujan, bahkan di musim kemarau pun banjir biasa terjadi di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Kemudian yang ketiga, abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang, apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Yang keempat, pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada pada saat ini. Hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun pada kenyataannya memiliki dampak buruk bagi lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Dan yang kelima yaitu pencemaran sungai. Faktor yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar karena banyak limbah industri yang terkandung di dalamnya berbagai zat kimia dan dibuang sembarang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang sengaja dibuang ke sungai. Ada limbah pertanian dan masih banyak lainnya. Pencemaran sungai. Manusia sebagai pelaku konsumsi akan menghasilkan limbah sebagai hasil dari kegiatan kehidupan sehari-harinya. Dengan semakin bertambah dan meningkatnya penduduk, dengan segala kegiatannya, maka jumlah limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah padat, limbah cair, atau dapat juga berupa limbah gas. Sehubungan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat dan diiringi semakin banyaknya pemukiman masyarakat akan berpengaruh terhadap jumlah limbah yang ditimbulkan oleh aktivitas dalam rumah tangga. Saat ini semakin banyak masyarakat umum yang membuang limbahnya langsung ke lingkungan. Misalnya terjadi peningkatan pencemaran air sungai. Hal itu disebabkan karena sampai saat ini sistem pengolahan dan pembuangan limbah rumah tangga masih dengan cara tradisional, yaitu menguraikan secara langsung melalui saluran pembuangan menuju riol utama kota sampai ke pembuangan akhir yaitu laut atau pantai.
Akibat yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan pada tempat-tempat pembuangan limbah rumah tangga seperti sungai, rawa-rawa, dan perairan pantai. Ironisnya, walaupun upaya peningkatan kesadaran lingkungan terus dilakukan, beberapa orang masih menganggap sungai sebagai tempat pembuangan untuk barang-barang yang tidak diinginkan, termasuk sofa, kasur, tas, ban, wadah plastik, dan masih banyak lagi. Dapat kita temui salah satunya Sungai Ciliwung yang berada di DKI Jakarta. Terlihat masih banyak kantong-kantong plastik yang berisi sampah yang dijatuhkan atau dilemparkan dari atas jembatan atau dari pemukiman yang ada di sepanjang bantaran sungai. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Sungai Ciliwung tidak hanya menjadi tempat tersangkutnya sampah dari hulu, tetapi juga menjadi tempat pembuangan sampah secara langsung oleh masyarakat. Aktivitas membuang sampah ke sungai sudah dilakukan warga sekitar bantaran sungai selama bertahun-tahun, sehingga membuang sampah dan kotoran ke sungai bukan lagi kisah yang baru. Kebiasaan tersebut bukan hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta, tetapi hampir merata di semua daerah di Indonesia. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi penumpukan dan penyumbatan sampah di sejumlah titik pada sungai-sungai kota di Indonesia. Namun demikian, kondisi tersebut tetap dibiarkan dan jarang dibersihkan, baik oleh petugas dinas kebersihan atau dinas pekerja umum, maupun masyarakat. Dengan demikian, sampah tersebut kelak mengalir ke hilir bersama banjir pada musim hujan. Lalu, apa saja ya faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan hal tersebut? Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor kebiasaan. Kebiasaan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai membuang limbah ke sungai. Meskipun masyarakat sadar bahwa tindakannya tersebut salah, namun masyarakat masih sulit untuk mengubahnya karena masyarakat membuang limbah ke sungai dimulai sejak mereka kecil. Mereka meniru perilaku orang tua mereka. Secara tidak langsung, masyarakat dididik untuk membuang limbah ke sungai dari kecil. Yang kedua, faktor kesadaran yang rendah. Membuang limbah rumah tangga ke sungai merupakan wujud kurangnya kesadaran lingkungan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jenis-jenis limbah rumah tangga dan pengelolaannya. 1. Limbah padat atau sampah. Limbah padat atau sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi sampah organik, adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk. Misalnya sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. 2. Sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi. Misalnya plastik, kaca, bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng, dan sebagainya. Akibat dari menumpuknya limbah seperti ini, selain mengganggu pemandangan, dapat menjadi polutan pada tanah. Bentuk pengelolaan yang dianjurkan untuk menangani sampah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan. Pengelolaan sampah dengan diadakan pemilihan sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik dalam masing-masing rumah tangga. Yang kedua, pewadahan. Maksud dari pewadahan sampah ini adalah memisahkan jenisnya atau bahannya agar memudahkan dalam proses selanjutnya. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah untuk sementara sebelum dipindahkan ke tempat pembuangan sementara atau TPS. 3. Pengumpulan. Untuk menangani permasalahan sampah yang bersumber dari rumah tangga, pola pengumpulan dianjurkan pada pola individual tidak langsung, di mana sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap sumber sampah atau rumah ke rumah dan diangkut ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Yang keempat,
tempat pembuangan sementara. Dan yang kelima, penanganan sampah dengan 3R, yaitu yang pertama, reduce atau mengurangi, kegiatan mengurangi sampah. Reuse atau memakai kembali, sebisa mungkin memilih barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai. Dan yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Sampah anorganik yang masih dimiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang, misalnya kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, sisa kain, dilakukan pengepakan kemudian dijual kepada pengepul sampah. Sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke tempat pembuangan akhir. 2. Air limbah dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci. Limbah cair domestik yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, restoran, penginapan, mal, dan lain-lain. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitar. 2. Tidak mengotori permukaan tanah. Dan 3. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Dan yang paling sederhana adalah pengelolaan menggunakan pasir dan benda terapung melalui bak perangkap, pasir, dan saringan. 3. Kotoran yang dihasilkan manusia. Limbah ini meliputi tinja dan urin. Keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara dapat terganggu karena pencemaran ekosistem oleh berbagai jenis bahan pencemar biologis, kimiawi maupun fisika yang terdapat pada tinja dan limbah cair. Oleh karena itu, pembuangan tinja dan limbah cair yang aman dan saniter akan mencegah pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 14 UU PPLH. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan tempat manusia untuk hidup, yang mana merupakan salah satu elemen kehidupan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika menjadikan lingkungan tempat tinggal menjadi senyaman mungkin, sehingga dapat menimbulkan suatu keselarasan bagi individu yang mendiaminya. Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan yaitu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan baik individu maupun lingkungan tempat tinggal. Itulah beberapa contoh kerusakan lingkungan serta pengelolaan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Kita harus menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup karena kita tergantung pada lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama. Demikian presentasi tentang lingkungan hidup yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Peduli dengan lingkungan, selangkah menyelamatkan kehidupan masa depan.